Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rumisi dari Prodi Eskut Biologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat dan ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi, yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman hayati pada tingkat gen menyebabkan variasi individu dalam suatu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki dari setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gennya berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat fisiologis, anatomi, dan morfologi yang berbeda. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup, maka akan terjadi rekombinan gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi semakin tinggi. Makin banyak jenis gen yang terdapat dalam spesies, makin banyak pula perbedaannya. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kamu temui adalah pada jengger ayam. Kita mengenal beberapa bentuk vial atau jengger ayam, antara lain vial mawar, vial ercis, walut, atau vial tunggal. Jenis vial tersebut dimiliki oleh satu spesies yang sama, yaitu pada ayam atau dengan nama latin Gallus gallus. Meskipun spesiesnya sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda, sehingga bentuk vialnya berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lain adalah cangkang pada keong atau kerang. Nah, cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan adanya keanekaragaman jenis gen. Motif dan bentuk cangkang kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotif. Selain faktor genotif atau genotif, fenotif suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotif yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda, tergantung pada lingkungannya. Hal itu menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum membahasnya, dapatkah kamu membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau dapatkah kamu membedakan jenis kacang-kacangan antara kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, dan kacang kapri? Selain itu, dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan cheetah? Jika kamu dapat membedakan, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidupnya. Contoh, kamu tentu dapat
dengan mudah membedakan anggota kacang-kacangan antara kacang kapri, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang merah. Hal ini disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, serta jumlah biji dan rasanya. Demikian pula halnya dengan tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang. Meskipun termasuk dalam famili yang sama, yaitu famili Araceae, mereka memiliki perbedaan ciri-ciri dan sifat. Misalnya tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, serta tempat tumbuhnya. Contoh lainnya adalah hewan dari anggota famili Felidae atau keluarga kucing, yaitu kucing, harimau, singa, dan cita. Di antara mereka, terdapat perbedaan-perbedaan mencolok dalam hal perbedaan warna penutup tubuh atau bulu, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya. Dapat disimpulkan, pada keanekaragaman tingkat spesies, hewan atau tumbuhan memiliki famili atau genus yang sama, namun memiliki spesies yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat tinggalnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun antara komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain yaitu iklim, cuaca, air, tanah, udara, dan angin, serta cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun komponen kimia lingkungan keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Komponen fisik dan komponen kimia lingkungan disebut komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan tersebut disebut komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka ragam dan interaksi antara komponen tersebut akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem dapat diamati oleh organisasi kehidupan yang lebih besar, misalnya bioma. Bioma merupakan komunitas biologi yang utama atau formasi makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan yang menghuni wilayah yang luas. Bioma biasanya diidentifikasi atas dasar vegetasi yang khas, misalnya tundra, hutan hujan tropis, hutan gugur. Bioma sering kali disebut ekosistem dalam skala besar. Keanekaragaman ekosistem di Indonesia disebabkan oleh adanya variasi iklim, kondisi geologis, serta faktor fisik dan kimia tanah. Berbagai tumbuhan yang secara morfologi tampak sama dapat merupakan komunitas yang menempati tipe ekosistem atau habitat yang berbeda-beda. Berbagai tipe ekosistem yang ada di Indonesia antara lain adalah yang pertama ekosistem rawa bakau, terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan yang kedua ada ekosistem air tawar, rawa, dan danau, ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga adalah ekosistem hutan basah dataran rendah, ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat ada ekosistem meranggas kering dataran rendah, terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Selanjutnya ekosistem hutan basah pegunungan, ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi. Selanjutnya ekosistem padang rumput savana dan padang rumput terbuka, terdapat di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Lalu ada ekosistem pesisir pantai dan hutan pesisir, terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dan yang terakhir adalah ekosistem gunung api dan kaldera, dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Keanekaragaman ekosistem tersebut menunjukkan keanekaragaman spesies yang hidup di dalamnya. Semakin beraneka ragam penghuni suatu ekosistem, maka akan semakin stabil ekosistem tersebut. Kestabilan suatu ekosistem dapat terganggu apabila salah satu komponen hilang, rusak, ataupun punah. Jika kestabilan ekosistem terganggu, perlu waktu lama untuk memulihkannya. Sekian pembahasan tentang keanekaragaman hayati kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.